Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat belajar. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Maulina Dwi Rantika dengan NIM 2003 101006, Putri Retno Handayani NIM 2003 101012, Dita Mariska Chandra dengan NIM 2003 101020, Anissa Primadiastuti NIM 2003 101029, dan saya sendiri Intan Windiar Handono Putri dengan NIM 2003 101030. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai faktor individu dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Primadiastuti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi dan kompensasi. Yang pertama adalah kontribusi. Apa itu kontribusi? Lalu, kontribusi apa yang bisa saya berikan yang akan mempengaruhi kinerja dan hasil organisasi yang saya alami? Berikut penjelasannya. Kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. Hal ini akan membatasi bentuk kontribusi itu sendiri. Maksudnya, hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi. Sedangkan kontribusi sini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan. Jadi, pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain, seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala bentuk macam bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kontribusi yang dapat diberikan individu antaranya usaha, kemampuan, loyalitas, keahlian, dan waktu. Kemudian ada kompensasi. Apa itu kompensasi? Lalu, apa sebenarnya tujuan dari adanya kompensasi yang ditetapkan perusahaan untuk para karyawannya? Berikut penjelasannya. Untuk kompensasi, secara umum, pengertian kompensasi berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau bisa disebut financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah perusahaan. Bentuk kompensasi yang berupa finansial ini diberikan karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak hanya gaji, beberapa perusahaan juga sering memberikan imbalan berupa barang atau kenikmatan bagi karyawannya sebagai pelengkap upah dan tunjangan. Imbalan ini merupakan bagian dari kompensasi manajemen yang diberikan oleh organisasi bisnis kepada karyawannya. Tujuan diberikan kompensasi ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih atas kontribusi karyawan dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran, juga keahlian. Pemberian sebuah kompensasi terhadap karyawan pasti memiliki tujuan positif. Menurut Noto Atmojo, tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi yang pertama adalah penghargaan terhadap prestasi karyawan, yang kedua adalah menjamin keadilan karyawan, yang ketiga mempertahankan karyawan, yang keempat adalah memperoleh karyawan yang bermutu, yang kelima adalah pengendalian biaya, yang keenam adalah memenuhi peraturan-peraturan. Bisa dikatakan, pemberian kompensasi ini merupakan suatu bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawannya atas loyalitas dalam bekerja. Hal ini tentu dapat memberikan semangat lebih kepada karyawan dalam mencapai target yang diberikan perusahaan ke depannya. Faktor individu dan dalam organisasi. Setiap individu atau karyawan akan memiliki karakteristik yang berbeda dalam setiap hal, sehingga perusahaan harus mengetahui bagaimana perbedaan individu satu dengan individu yang lainnya yang akan mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawannya. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi?
Yang pertama ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan perusahaan atau organisasi. Menurut Griffin dalam buku Darmawan 2013 menyatakan bahwa kontrak psikologis merupakan serangkaian ekspektasi yang dimiliki seseorang individu menyangkut apa yang dia kontribusikan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan organisasi sebagai balas jasa. Kontrak psikologis yang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak antara karyawan maupun perusahaan akan merasa adil dan wajar. Kedua belah pihak akan merasa puas dan besar kemungkinan akan mempertahankan hubungan mereka. Sebaliknya, bila salah satu pihak melihat ketidakseimbangan atau ketidakstabilan dalam kontrak, maka akan mengakibatkan kinerja salah satunya menurun karena berkurangnya kepercayaan terhadap lawannya. Yang kedua ada kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Terkadang, perusahaan tidak selalu mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan. Walaupun telah melewati seleksi yang sangat ketat, perusahaan tidak mendapat tenaga kerja yang diinginkan. Perubahan lingkungan bisa menjadi penyebab tenaga kerja yang awalnya sesuai menjadi tidak sesuai. Lalu, yang terakhir ada keragaman individu dalam organisasi. Manusia ditakdirkan berbeda-beda. Keragaman individu inilah harus dipahami, diterima secara lebih terbuka oleh setiap organisasi maupun perusahaan. Hanya saja kembali ke perusahaan itu sendiri. Bagaimana akan mengelola keragaman tersebut agar menjadi potensi positif bagi produktivitas perusahaan. Jadi, perbedaan perilaku antara individu tidak menjadi penghalang untuk kemajuan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Mariska Chandra Darisman dengan nomor NIM 2003101020 akan membahas mengenai tema yang berjudul perilaku dan kepribadian individu. Memahami kepribadian dan perilaku individu adalah hal yang mendasar perlu dipahami oleh manajer perusahaan, karena sebagai manajer dituntut untuk harus dapat memahami kepribadian setiap individu, agar manajer bisa mengetahui bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka. Di antara pemahaman yang harus diketahui oleh para manajer dinamakan sebagai model 5 dimensi mengenai kepribadian, atau The Big Five Model of Personality, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gridin. Model ini menjelaskan bahwa kepribadian dapat diidentifikasikan menjadi 5 jenis perilaku. Kelima jenis perilaku tersebut adalah tingkat persetujuan atau agreeableness, tingkat keseriusan dan kesadaran atau conscientiousness. Yang ketiga, tingkat emosi yang negatif atau negative emotionally. Keempat, tingkat kelesuan dan kenyamanan atau extraversion. Yang terakhir, tingkat keterbukaan atau openness. Yang pertama, tingkat persetujuan atau agreeableness adalah tingkat persetujuan menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Tingkat persetujuan yang tinggi, semakin ke sebelah kiri, menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kepribadian yang mau menerima orang lain, mau bekerja sama, pemaaf, dan pengertian. Yang kedua, tingkat keseriusan dan kesadaran atau conscientiousness. Perilaku ini mengarah pada keseriusan individu
terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Individu yang mempunyai perilaku ini akan cenderung memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan, dan oleh karenanya hasil kerja mereka terorganisir, dikarenakan pusat fokus kemana-mana. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat kesadaran dan keseriusan yang rendah, maka perhatian terhadap pekerjaan relatif kurang, diakibatkan kurang terorganisir dan kurang fokusnya individu tersebut. Yang ketiga, tingkat emosi yang negatif atau negative emotionally. Tingkat emosi yang negatif akan merujuk kepada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaan. Individu memiliki ketidakstabilan yang tinggi, cenderung memiliki perilaku yang reaktif, kurang sabar, dan cenderung agresif. Sedangkan individu yang memiliki ketidakstabilan yang rendah, cenderung berperilaku tenang, sabar, dan tidak reaktif. Keempat, tingkat kelesuan dan kenyamanan atau extraversion. Perilaku ini merujuk kepada individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Individu yang mempunyai tingkat extraversion yang tinggi akan membawa perilaku positif bagi organisasi karena kemampuan individu tersebut untuk dapat diterima bagi orang lain. Sebaliknya, jika individu memiliki tingkat extraversion yang rendah, akan sulit diterima di antara rekan kerja lainnya. Yang terakhir, tingkat keterbukaan atau openness. Sikap keterbukaan ini mencerminkan sikap terbuka individu terhadap orang lain. Keterbukaan ini mencakup kesiapan untuk menerima ide-ide yang baru, belajar dari orang lain, dan keterbukaan untuk menerima kritik dan saran. Individu yang tingkat keterbukaannya tinggi akan memberi dampak yang positif bagi perusahaan itu sendiri. Sebaliknya, individu yang tingkat keterbukaannya rendah akan menghambat proses interaksi dalam organisasi, dikarenakan ketertutupan seringkali menimbulkan persepsi yang keliru atau kesalahpahaman dalam organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Durantika dengan nomor NIM 2003101006 akan menjelaskan tentang perilaku individu lainnya yang memengaruhi organisasi. Selain kelima perilaku yang dijelaskan dalam model 5 dimensi kepribadian tadi, terdapat perilaku lainnya yang mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Perilaku-perilaku tersebut berisi tentang locus of control, self-efficacy, authoritarianism, Machiavellianism, self-esteem, dan responsibility. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang locus of control. Locus of control berperilaku menunjukkan kepada sebuah keyakinan yang memiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Sebagai contohnya begini, seseorang yang bekerja baik akan beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang baik pula, sedangkan mereka yang bekerja kurang baik akan memperoleh hasil yang kurang baik pula, dan mungkin disebabkan karena rendahnya motivasi untuk bekerja. Individu-individu yang beranggapan bahwa hasil yang buruk bukan dikarenakan prestasi yang mereka tunjukkan kurang baik, akan tetapi mereka beranggapan bahwa nasib mereka kurang baik atau lebih cenderung mencari kambing hitam dari apa yang mereka alami. Yang kedua ada self-efficacy. Perilaku ini menunjukkan kepada kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu hal. Individu yang memiliki tingkatan yang tinggi adalah individu yang memiliki keyakinan untuk mengerjakan berbagai hal. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat rendah adalah individu yang seringkali
meragukan kemampuan dirinya untuk melakukan berbagai macam hal baru. Yang ketiga ada authoritarianism. Perilaku ini menunjukkan kepada keyakinan individu akan peran tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Individu yang tinggi tingkatnya beranggapan bahwa jika perintah atau keputusan yang telah keluar dari hierarki yang lebih tinggi, maka tidak ada alasan untuk menolak karena segala sesuatunya itu datang dari hierarki yang lebih tinggi dan oleh karenanya harus diikuti. Sedangkan individunya rendah beranggapan bahwa kebenaran tidak selalu muncul berdasarkan tingkat hierarki dalam sebuah organisasi, sehingga sekalipun atasan misalnya telah mengeluarkan sebuah keputusan atau perintah tidak serta-merta harus diikuti. Yang keempat ada Machiavellis. Perilaku merujuk kepada perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, mereka yang mempunyai tingkat tinggi adalah seseorang yang tinggi rasionalitasnya, rendah tingkat loyalitas dan persahabatan, serta menyukai untuk melakukan kontrol terhadap orang lain. Individu yang tingkat rendah cenderung memiliki tingkat emosional yang tinggi, rasionalitas yang rendah, menghargai persahabatan dan loyalitas, dan kurang menyukai untuk mengontrol orang lain. Yang kelima ada self-esteem. Perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan dari seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Individu yang mempunyai tingkat tinggi cenderung berupaya untuk mencari posisi yang tinggi dalam sebuah organisasi. Adapun individu yang tingkat rendah cenderung berperilaku sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu keenam, ada risk propensity. Perilaku ini merujuk kepada cenderung individu dalam hal pengambilan risiko dan menjawab tantangan individu yang tingkat tingginya adalah seorang risk taker atau pengambil risiko. Sedangkan individu yang tingkat rendahnya adalah seorang yang risk averse atau penghindar risiko. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Retno Handayani dengan nomor NIM 200310101012. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Persepsi merupakan cara pandang individu yang dihasilkan dari rangkaian proses yang dilakukan dan dialami oleh individu tersebut. Sehingga individu tersebut semakin menyadari dan mengetahui akan apa yang terjadi mengenai suatu gagasan, situasi maupun lingkungan yang dihadapi. Terdapat dua jenis persepsi individu yang terkait dengan organisasi, yaitu persepsi selektif dan stereotip. 1. Persepsi selektif yaitu proses penyeleksian informasi mengenai sesuatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Contohnya, jika kita telah memiliki persepsi positif terhadap si A, misalnya yang dikenal sebagai pekerja yang baik, ulet, dan bertanggung jawab, suatu saat ketika kita mendapati dia tidak bertanggung jawab, maka dengan segera kita akan melakukan pembuktian bahwa apa yang ditunjukkan si A barangkali hanya bersifat sementara dan tidak mengurangi penilaian kita terhadap si A. Bahwa si A adalah sosok yang bertanggung jawab, baik, dan ulet. Persepsi selektif ini sangat baik ketika kita mendapati informasi yang minor yang berlawanan atau bertentangan dari informasi mayor yang selama ini kita yakini. Hanya saja, menjadi tidak baik sekiranya apa yang kita yakini sesungguhnya juga terdapat kesalahan. Kemudian yang kedua, stereotip, yaitu proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Misalnya, penilaian bahwa wanita itu lemah dan tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Dalam kenyataannya, tidak setiap wanita lemah dan juga tidak setiap lelaki kuat. Sehingga pandangan gender mengenai wanita lemah dan lelaki lebih kuat cenderung merupakan sebuah stereotip. Tentunya isu gender ini masih diperdebatkan dari dulu hingga sekarang. Akan tetapi, ketika wanita dan lelaki memiliki hak yang sama dalam suatu organisasi,
maka stereotip bagi salah satunya tentu menjadi sesuatu yang kurang tepat untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengelola individu dalam berorganisasi. Perusahaan perlu menentukan individu-individu yang akan ditempatkan dalam bagian struktur organisasi yang dibuat. Jika rencana sudah dibuat, sumber daya telah dialokasikan dan struktur organisasi telah disusun, maka implementasi dari rencana adalah langkah selanjutnya dari kegiatan organisasi yang harus dilakukan. Rencana dapat diimplementasikan sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana melalui pembagian kerja sebagaimana disusun dalam struktur organisasi yang dikenal sebagai fungsi pengarahan, leading atau directing. Fungsi pengarahan yaitu fungsi yang membahas bagaimana sumber daya manusia yang memiliki organisasi dapat diarahkan oleh manajer untuk secara konsisten menjalankan apa yang telah ditetapkan dan direncanakan. Baik, sekian dari saya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.